Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhid Meyuarta dengan NIM akhiran 40162 dari kelompok 4 dengan Asbing K. Abimanyu Handaka. Dan saya Bagus Indramawan dengan NIM akhiran 069 dari kelompok 5 produksi ternak unggas A. Nah, di sini kami akan menjelaskan organ eksterior pada ayam dan organ pelindung pada ayam. Pertama-tama, organ eksterior pada ayam dimulai dari bagian kepala. Di bagian kepala ada terdapat paruh, jengger, pial, kuping, ada leher, dan pada bagian badan ini memiliki kulit dan juga bulu serta memiliki sayap. Dan untuk kakinya ini kaki ayam itu bersisik dan juga memiliki kuku. Pada bagian belakang tubuh ayam terdapat ekor ayam. Untuk alat yang kita gunakan yaitu ada cutter, ada gunting, dan juga ada sarung tangan latex. Baik, di sini saya akan melakukan nekropsi atau pembedahan pada ayam jantan dan ayam betina, yaitu meliputi organ eksterior dan organ interior. Organ interior terdiri dari saluran pencernaan, saluran pernapasan, saluran reproduksi. Sebelum kita melakukan proses nekropsi, yaitu kita harus menyembelih ayam terlebih dahulu. Nah, pada proses penyembelihan ini kita cabuti dulu bulu-bulu yang ada di bagian leher ayam hingga dapat memudahkan kita untuk melakukan penyembelihan. Kemudian kita sembelih leher ayam dengan memotong 3 saluran, yaitu saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan pembuluh darah bagian kanan dan kiri. Pembelahan dilakukan dengan perlahan-lahan agar tidak merusak organ yang ada di dalamnya. Keluarkan organ pencernaan, organ reproduksi, dan organ pernafasan pada unggas jantan dan unggas betina secara perlahan-lahan. Nah, pada proses nekropsi ini kita harus melakukan hati-hati agar organ utama tidak ikut terpotong oleh pisau yang kita gunakan. Setelah organ pencernaan, organ pernafasan, serta organ reproduksi unggas telah dikeluarkan, kita akan susun organ-organ tersebut hingga lebih jelas dan lebih tertangkap oleh kamera. Pada proses ini kita lakukan dengan secara perlahan-lahan agar tidak merusak organ pencernaan pada ayam. Pencernaan pada ayam ini diawali dari mulut, terus akan lanjut ke kerongkongan, yaitu atau sering disebut juga dengan eksofagus, yang berupa pipa. Tempat pakan bagian dalam kerongkongan terdapat kelenjar mukosa yang berfungsi sebagai pembasah makanan sehingga makanan menjadi licin. Pada dinding kerongkongan terdapat otot yang mengatur gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan yang berbentuk gumpalan untuk didorong masuk ke preventif mulus crop atau tembolok, merupakan organ pembesaran yang menyimpan makanan yang ditelan crop, berfungsi sebagai tempat menyimpan pakan, tempat bekerjanya amilase, dan tempat fermentasi bagi spesies unggas tertentu. Nah, pada tembolok terdapat saraf yang berhubungan dengan pusat kenyang lapar di putamus yang memberikan respon pada saraf. Kerongkongan merupakan hubungan dengan gizzard di dalam perengin tidak mencernaan dikarenakan apakah selalu secara cepat di sini. Gizzard atau empedal sering disebut juga sebagai perut otot. Lokasinya berada di antara
verticulus, dan bagian atas usus halus gizzard mengandung material yang bersifat mengelilingi seperti kriit karang dan batu kerikil. Fungsi utama empedal yaitu memecah atau melumatkan pakan dan mencampurnya dengan air menjadi pasta yang dinamakan cimai. Kemudian berbentuk ada juga usus halus. Double lobe memiliki panjang sekitar 10 cm. Pada daumen menempel pankreas yang mengekspresi perangkaian jus yang mengandung enzim amilase, lipase, dan tripsin. Nah, terus kemudian usus kosong merupakan organ yang mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan di dinding usus enzim. Nah, organ yang terletak di antara usus halus dan usus besar pada unggas dewasa, sekum, berisi pakan lembut yang keluar masuk dalam keadaan normal, berkisar antara 6 inci atau 15 cm. Usus besar merupakan organ yang bentuk melebar dan terdapat bagian akhir usus halus, dan kloaka usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air sisa makanan di dalam usus besar. Terjadi pembusukan sisa-sisa makanan menjadi feses. Nah, dan terakhir yaitu adalah kloaka, merupakan saluran umum tempat saluran pencernaan, saluran reproduksi, dan saluran kencing bermuara air kencing yang sebagian besar merupakan endapan asam urat dalam bentuk pasta berwarna putih dikeluarkan memiliki kloaka bersama sisa pencernaan atau tinja. Nah, kloaka yaitu merupakan tempat terakhir pembuangan atau tempat terakhir dari organ pencernaan. Pada ayam yang saya bedah ini merupakan ayam yang sedang sakit. Nah, kenapa saya menganggapnya sedang sakit, yaitu di sini ada perbedaan dari hati, yaitu dari unggas jantan dan unggas betina. Pada unggas jantan itu sebelah kiri itu merupakan hatinya berwarna merah hati atau merah bata. Nah, sedangkan pada bagian kanan ini hati pada bagian ayam betina memiliki warna yang justru lebih gelap. Nah, hal ini dikarenakan pada hati ayam betina memiliki banyak kandungan kimiawi, yaitu yang disebabkan oleh pakan atau minum atau makanan yang unggas betina makan. Nah, berikutnya pada organ pernafasan dalam sistem unggas, yaitu yang pertama yaitu dari hidung. Nah, setelah dari hidung itu udara akan menuju ke laring atau glotis. Nah, laring atau glotis merupakan organ yang berfungsi sebagai pengatur jalur masuk udara dan makanan. Trakea merupakan organ yang tersusun atas cincin tulang rawan. Trakea berfungsi sebagai organ yang menghindari tekanan negatif dari luar yang akan masuk menuju ke paru-paru. Siring atau caudal ring merupakan organ yang terletak di ujung trakea yang berfungsi sebagai penghasil suara. Nah, setelah dari siring, bakal udara akan menuju ke paru-paru. Nah, paru-paru merupakan organ vital dalam sistem pernapasan unggas karena paru-paru merupakan pengatur sirkulasi udara di dalam tubuh unggas. Paru-paru dalam unggas terdiri dari paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Pada sistem organ reproduksi ayam betina yang saya bedah ini masih belum matang karena ayam masih berusia cukup muda. Nah, pada sistem reproduksi ayam betina yaitu dimulai dari ovarium. Nah, ovarium yaitu organ yang sangat kaya akan kuning telur atau disebut juga sebagai sox ovarium, terdiri atas dua lobus besar yang banyak mengandung folikel-folikel ovarium. Biasanya terdiri 5-6 ovum yang telah berkembang dan sekitar 3.000 ovum yang belum masak yang berwarna putih. Nah, berikutnya ada infundibulum, merupakan organ teratas dari oviduct yang mempunyai panjang sekitar 9 cm. Infundibulum berbentuk seperti corong atau fimbria dan menerima telur yang telah diovulasikan. Infundibulum selain tempat ovulasi juga dapat merupakan tempat terjadinya fertilasi. Setelah fertilasi, ovum akan memasak
makan setelah 15 menit di dalam infundibulum. Nah, berikutnya ada magnum. Magnum merupakan saluran kelanjutan dari oviduct yang merupakan bagian terpanjang dari oviduct. Pada batas antara infundibulum dengan magnum tidak dapat terlihat dari luar. Magnum mempunyai panjang sekitar 33 cm dan tempat disekresikan albumen telur. Setelah melewati infundibulum, telur masuk ke dalam isthmus. Antara isthmus dan magnum terdapat garis pemisah yang nampak jelas yang disebut garis penghubung isthmus magnum. Panjang isthmus sekitar 10 cm merupakan tempat terbentuknya membran sel atau selaput gerabang lunak yang banyak tersusun dari serabut protein yang berfungsi melindungi telur dari masuknya mikroorganisme ke dalam telur. Uterus merupakan bagian oviduct yang berlebar dan berdinding kuat. Di dalam uterus, telur mendapatkan gerabang keras yang berbentuk dari garam-garam kalsium, terus mempunyai panjang sekitar 10-12 cm dan merupakan tempat perkembangan telur paling lama di dalam oviduct, yaitu sekitar 18-20 jam. Nah, terakhir yaitu ada vagina, merupakan bagian akhir dari oviduct. Vagina memiliki panjang sekitar 12 cm. Telur masuk ke dalam vagina setelah pembentukan oleh kelenjar gerabang sempurna di dalam uterus. Pada vagina, telur hanya dalam waktu singkat dan dilapisi oleh mucus yang berguna untuk menyumbat pori-pori gerabang sehingga infeksi bakteri dapat dicegah. Berikutnya ada organ sistem reproduksi jantan. Organ reproduksi jantan dimulai dari testis yang berfungsi sebagai penghasil spermatozoa. Selanjutnya terdapat vas deferens yang berfungsi sebagai pembawa sperma ke dalam kloaka. Kemudian terdapat ureter yang berfungsi sebagai saluran keluarnya air kencing pada ayam jantan. Dan yang terakhir terdapat papila atau kloaka yang berfungsi sebagai organ kopulasi pada ayam jantan. Berikut merupakan hasil dari kegiatan nekropsi yang kami lakukan. Sini ada organ pencernaan, organ pernapasan, dan organ reproduksi dari ayam. Mungkin sekian dari kita. Jika ada salah kata atau salah ucap dari kita, saya dan Mufid minta mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.